Apa itu geografi? Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi, sedangkan graphein artinya gambaran. Jadi, geografi artinya gambaran tentang permukaan bumi. Pengetahuan dasar geografi. Tujuan pembelajaran, Anda mampu menjelaskan pengetahuan dasar geografi secara santun. Setelah mengkaji konsep dasar geografi, Anda mampu untuk menjelaskannya. Setelah melakukan diskusi, Anda mampu menunjukkan penerapannya. Setelah melakukan pengamatan, Anda mampu menyajikan. Contoh penerapan geografi. A. Ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi. B. Konsep, prinsip, dan kedekatan geografi. C. Penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup geografi apa sajakah? 1. Geografi fisik. Mempelajari kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik meliputi bentuk, relief, iklim. 2. Geografi sosial. Mencakup segala aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan atau sebaliknya. 3. Geografi regional. Mempelajari kondisi kompleksitas suatu daerah. Mempelajari topik khusus mencakup suatu daerah. Aspek-aspek geografi. Pertama, aspek fisik, yaitu aspek topologi, aspek biotik, aspek non-biotik. Kedua, aspek non-fisik, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik. Objek studi geografi. 1. Objek material. Berkaitan dengan bahan yang dikaji, mengkaji atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. 2. Objek formal. Pemecahan masalah fenomena geosfer menerapkan konsep 5W1H. Konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Konsep lokasi, konsep pola, konsep nilai guna, konsep jarak, konsep morfologi, konsep interaksi dan interferensi, konsep keterkaitan ruang, konsep keterjangkauan, konsep aglomerasi, dan konsep diferensiasi area. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip persebaran. Menjelaskan fenomena geosfer tersebar secara tidak merata. Prinsip interrelasi. Memandang fenomena geosfer di permukaan bumi saling berhubungan. Prinsip deskripsi. Menjelaskan secara spesifik mengenai gejala-gejala dari permukaan bumi. Prinsip korologi. Mengkaji gejala geosfer dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya. Aspek-aspek geografi. 1. Aspek topologi. Aspek topologi adalah aspek yang membahas letak atau lokasi suatu wilayah dengan ciri khas tertentu. 2. Aspek biotik. Aspek biotik adalah aspek yang membahas mengenai unsur flora dan fauna. 3. Aspek non-biotik. Aspek non-biotik adalah aspek yang membahas tentang benda mati. 4. Aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang berkaitan dengan kependudukan. 5. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. 6. Aspek budaya. Aspek budaya adalah aspek yang mengenai hal-hal berkenaan unsur pendidikan, agama, dan lain-lain. 7. Aspek politik. Aspek politik adalah aspek yang membahas unsur kepolitikan. Konsep-konsep geografis. 1. Konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu kepada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya lebih mudah ke tebing tinggi daripada ke Brastagi. 2. Konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya pemukiman penduduk. 3. Konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan tentang muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya bentuk lahan akan berkaitan dengan erosi atau pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, ketersediaan air, dan lain-lain. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek dari suatu wilayah. Contoh, permukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Konsep interaksi dan interferensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contoh, kota membutuhkan hasil pertanian sedangkan desa membutuhkan pakaian. Konsep nilai guna.
Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah dan dimiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, taman sawah yang seharusnya tempat bertani bisa menjadi tempat rekreasi atau tempat wisata. Konsep diferensi area. Konsep ini mengacu pada keunikan yang khas dari suatu wilayah. Contoh, di daerah Belawan karena dekat dengan pesisir pantai, jadi mata pencaharian mayoritas sebagai nelayan. Konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan sebab akibat antar wilayah. Contoh, erupsi Gunung Sinabung. Erupsi Gunung Sinabung akibatnya ia menimbulkan polusi udara di kota Medan. Konsep lokasi. Konsep lokasi terbagi dua, yaitu lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi relatif, lokasi dipengaruhi oleh letak geografis. Contoh, Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Lokasi absolut, lokasi di tepat terhadap letak astronomis. Contoh, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat barat timur sampai 141 derajat barat timur. Konsep jarak. Jarak relatif. Contoh, dari Kecamatan Sidagala menuju Kota Medan menempuh waktu 4 jam menggunakan roda 4. Jarak absolut. Contoh, jarak dari Sidagala menuju Kota Medan sejauh 143 km.